Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih dapat dipertemukan dalam acara kajian rutin 2 pekanan membahas kitab Jauharatut Tauhid yang akan dibimbing oleh Ustadz kita, Ustadz Wahidi Abdurrahim. Sebelum mulai acara kita pada malam hari ini, langkah baiknya agar mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah, mari kita bersama membuka acara kajian kita pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selanjutnya, agar tidak berlama-lama lagi, kajian akan langsung saja saya serahkan kepada Ustadz Wahidi Abdurrahim. Kepada Ustadz, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah sekalian yang saya hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita masih bisa bersua, masih bisa berjumpa untuk saling sama-sama ngaji bareng kitab Jauharatut Tauhid. Mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salat beserta salam semoga tetap tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang saya hormati, sebelum mulai mari kita baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Kemudian barangkali bisa diputar 30 bait matan Jauharatut Tauhid. Silakan. Alhamdulillahi ala salatihi thumma salamullah ma'a salatihi ala nabi tauhidi wa qad khalaqinu 'ani tauhidi fa arshada al-khalqa li dinil haqqi bi sayfihi وهديه الحق محمد العبد لرسله وآله وصحبه وحزبه وبعد فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين لكن من التطويل فصار فيه الاختصار ملتزم وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والمبتدع ومثل ذا لرسله فاستمعا إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخلو من ترديد ففيه بعض القوم يحكي الخلفا وبعضهم حقق فيه الكشفا فقال إن يجزم بقول الغير كفى وإلا لم يزل في الضير واجزم بأن أولا مما معرفة وفيه خلف منتصر فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي تجد به صنعا
لكن به قام دليل العدم وكل ما جزى عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف بالتحقيق فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام اشرحن بالعمل مثال هذا الحج والصلاة كذا الصيام فدر والزكاة ورجحت زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونقصه بنقصها وقيل لا خلف كذا قد نقلا فواجب له الوجود والقدم كذا بقاء لا يشاب بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم قيمه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية عن ضدنا وشبه شريك مطلقا ووالد كذا الولد والأصدقاء وقدرة إرادة وغايرات أمرا وعلما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال مكتسب فاتبع سبيل الحق والرحي الرياء حياته كذا الكلام السامع ثم البصر بذي أتانا السامع فهل له إدراك أو لخلف وعند قوم صح فيه الوقف. Kita lanjutkan kepada pembahasan selanjutnya terkait dengan bait yang kedua. Alan nabiyyin ja'a bitauhidi wa qad khalad dinu 'anit tauhidi. Sebelumnya telah saya terangkan mengenai arti daripada nabi, apa itu nabi, kemudian jumlah nabi dan lain sebagainya. Selanjutnya ala nabi ja'a bitauhidi, kepada nabi yang membawa ajaran tauhid. Nah, apa arti tauhid? Tauhid maksudnya adalah kata-kata dari kata wahada yuwahidu, fa'ala yuf'ilu taf'ilan, tauhidan. Itu artinya menyatukan atau mengesakan. Jadi tauhid itu adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita itu mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu artinya kita bertauhid. Kemudian tauhid sendiri sesungguhnya seluruh agama samawi, baik Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris dan lain sebagainya, semuanya menganut membawa ajaran tauhid. Artinya bahwasanya Nabi Adam itu la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi la ilaha illallah, Adam Nabi Allah dan lain sebagainya. Artinya bahwa semua nabi itu membawa ajaran tauhid la ilaha illallah. Ketika Nabi Adam sebelum diciptakan ke muka bumi, sesungguhnya para malaikat sudah khawatir karena waktu itu semacam ketika Allah akan menciptakan manusia di muka bumi, Allah kumpulkan seluruh malaikat, bahkan juga Allah kumpulkan iblis salah satunya.
kemudian menyampaikan kepada mereka bahwasanya akan menciptakan sebuah makhluk baru yang bernama manusia. Namun kemudian para malaikat protes. Protes kenapa? Karena dikhawatirkan bahwasanya kelak manusia itu sekadar akan membuat kerusakan di muka bumi. Ketika Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah mengatakan, Allah berfirman kepada para malaikat tentang rencananya Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan manusia di muka bumi, para malaikat protes, khawatir. Kenapa khawatir? Karena takut kelak mereka itu hanya akan membuat kerusuhan di muka bumi, tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Allah mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa yang tidak kamu ketahui. Artinya apa? Bahwasanya Allah itu mengetahui bahwasanya manusia kelak juga tidak semuanya itu akan membuat kerusakan di muka bumi. Akan ada manusia yang itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia itu berkumpul di padang mahsyar, ketika manusia berkumpul di waktu haji di Arafah, maka di situ Allah akan mengatakan, wahai para malaikat, ini hambaku yang sedang menyembahku, yang sedang berzikir kepadaku, bertahmid, bertakbir, bertahlil. Inilah yang aku sampaikan dulu ketika aku mengatakan kepadamu, sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa-apa yang kamu tidak ketahui. Mereka itu bertauhid kepadaku, mereka memujiku, dan mereka menyembah kepada aku. Jadi ini a'lamu ma la taf'alun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang waktu itu, wahai malaikat, yang tidak kamu ketahui. Memang sebagian para ulama mempertanyakan mengapa waktu itu para malaikat protes ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi. Tahu dari mana bahwasanya manusia itu akan protes? Di sini di dalam tafsir Jalalain dikatakan bahwasanya sebelum manusia diciptakan itu konon sudah ada makhluk lain sejenis jin atau banul jan, sejenis jin di mana pekerjaan mereka itu sering membuat pertumpahan di muka bumi. Sementara malaikat itu merupakan hamba Allah yang tidak pernah menolak, yang tidak pernah tidak pernah membangkang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika melihat banul jan atau bangsa jin yang suka bertempur, suka berperang, suka menumpahkan darah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk menghancurkan mereka, lalu Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan makhluk pengganti, malaikat khawatir. Jangan-jangan manusia juga sama seperti banul jan, seperti anak turunnya jin yang kerjaannya hanya membuat kerusakan di muka bumi. Tetapi Allah katakan, sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa yang engkau tidak ketahui. Dan fungsi utama manusia di muka bumi ini, tujuan utamanya selain sebagai khalifah itu artinya pengganti Allah. Jadi maksudnya adalah bahwa kita itu disiapkan alam raya, bumi, langit, apa semuanya itu yang ngurus, itu diwakilkan kepada manusia. Khalifah itu artinya adalah wakil. Jadi kita ditugaskan untuk membangun sebuah peradaban, membangun dunia, bukan merusak. Tetapi memang kekhawatiran malaikat itu sebagiannya memang nyata, bahwasanya manusia itu sejak manusia pertama Nabi Adam, kemudian anaknya, baru generasi kedua saja, Qabil dan Habil sudah melakukan pertempuran, sudah berkelahi, sudah saling membunuh. Padahal baru generasi kedua. Setelah Nabi Adam, baru anaknya. Itu sudah antara Qabil dan Habil sudah bertempur membuat kerusakan di muka bumi. Dan setelah itu kita lihat berbagai macam pertempuran, perperangan terjadi di mana-mana. Kita tahu beberapa waktu lalu, bahkan sampai saat ini masih Israel masih beberapa kali mengirimkan rudalnya ke Gaza, rakyat Palestina banyak menjadi korban keganasan Israel. Sebelum itu orang-orang Barat zaman imperialis
menjajah dunia Islam, menjajah dunia ketiga, jutaan manusia dibunuh, jutaan manusia diperbudak. Kalau orang-orang Barat saat ini mengatakan bahwasanya umat Islam itu pelanggar HAM, sesungguhnya pelanggar HAM yang sesungguhnya itu sesungguhnya adalah orang-orang Barat. Siapakah yang membantai suku Aborigin, ya kan? Yang membantai suku Indian, yang membantai umat Islam di berbagai wilayah, yang menyerang Irak, yang menghancurkan Irak, Afghanistan dan sebagainya, itu bukan umat Islam tetapi mereka. Itulah. Jadi fungsi kita sebenarnya adalah bertauhid. Ilmu tauhid sendiri namanya macam-macam. Terkadang disebut dengan istilah ilmu usuluddin. Kenapa disebut usuluddin? Karena ilmu tauhid itu merupakan prinsip atau asal daripada ilmu agama. Oleh karena itu di dalam Abu Hanifah sendiri menyebutnya dengan fiqhul akbar, fikih yang besar, karena ada namanya fikih asghar. Fikih asghar itu adalah fikih yang terkait dengan perbuatan hamba, terkait dengan fikih ibadah, muamalah, munakahat, jinayat dan lain sebagainya. Tetapi tauhid itu merupakan prinsip atau usul din, karena manusia meskipun dia sholat, dia puasa, dia berhaji dan lain sebagainya, namun dia tidak bertauhid, itu semuanya muspro, hilang percuma, tidak ada gunanya sama sekali. Selain itu, selain ilmu tauhid, kemudian ilmu usuluddin, fiqhul akbar, juga sering disebut dengan ilmu kalam. Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Karena memang di dalam kitab-kitab kuning sering dikaitkan dengan perdebatan antar para ulama. Ketika kita membaca kitab-kitab kalam, sering ada ungkapan fa'in kulta kultu. Jika Anda mengatakan begini, maka akan saya jawab begini. Seumpama kitab-kitab Asy'ari. Kitab-kitab Asy'ari akan mengatakan, jika Anda wahai kaum Mu'tazilah mengatakan begini, maka saya akan menjawab seperti ini. Dan orang Mu'tazilah pun demikian. Ketika Anda mengatakan begini, wahai orang-orang Asy'ari, atau wahai orang-orang Syiah, atau wahai orang-orang Murji'ah, atau wahai orang ateis, atau wahai orang Manawi, dan sebagainya, maka saya akan menjawab begini. Jadi terjadi banyak sekali perbedaan pendapat, terjadi banyak sekali kalam, ungkapan kata-kata, sehingga sering disebut dengan ilmu kalam. Di kalangan Mu'tazilah sendiri yang paling terkenal seumpama Qadhi Abdul Jabbar, di mana menulis buku ilmu kalam, atau ilmu tauhid, ya kan, itu sampai 22 jilid. Tuh, bagaimana tuh apa yang dibahas, ya kan, apa yang ditulis itu sampai 22 jilid hanya membahas terkait dengan ilmu tauhid saja atau ilmu kalam saja. Karena memang di situ banyak perdebatan-perdebatan, banyak ungkapan-ungkapan, sehingga disebut sebagai ilmu kalam. Dalam ilmu kalam itu biasanya menggunakan dua piranti. Kenapa terjadi banyak perdebatan? Karena mereka menggunakan dua piranti utama. Yaitu yang pertama adalah logika Aristoteles. Yang kedua, qiyas ghaib ala syahid. Apa itu logika Aristoteles? Logika Aristoteles itu merupakan logika yang dibangun oleh Aristo. Aristo itu salah seorang filosof Yunan, kisaran abad ke-5 sebelum Masehi, di mana dia membuka sebuah silogisme yang terdiri dari setidaknya dibagi menjadi dua bahasan. Yang bahasan pertama itu sering disebut dengan istilah, kalau dalam bahasa Arab, at-tasawwurat. Tasawwurat itu adalah gambaran abstraksi yang ada di dalam otak manusia. At-tasawwurat. Di situ disebutkan ada namanya kuliyatul khamsah. Ada 5 pokok bahasan di dalam tasawwurat, yaitu al-faslu, al-jinsu, an-naw', irdul am, irdul khos. Nah, ini kalau orang yang pernah belajar ilmu mantik, pernah nyantri, mungkin akan nyambung ini. Kemudian yang kedua itu bab namanya tasdikot, yaitu terkait dengan kias. Nah, terkait dengan kias. Kias itu kalau di dalam kias yang digunakan oleh Aristo itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama adalah muqaddimah kubra, kemudian muqaddimah sughra, robit, natijah. Itu maksudnya begini. Seumpama ada ungkapan Muhammad pandai, Muhammad alim, wa kullu alim muhtaram, Muhammad muhtaram. Muhammad itu pandai. Ini namanya satu premis. Semua orang yang pandai pasti terhormat. Ini namanya premis kedua. Hasilnya maka Muhammad pasti orang yang terhormat. Nah, ini premis ketiga yang di situ ada
hasil daripada gabungan premis pertama dengan premis kedua. Ini namanya logika Aristoteles. Di dalam logika Aristoteles sesungguhnya nanti akan kita temukan banyak sekali cara-cara membuat logika. Di situ biasanya dibagi menjadi 4 cara, dan setiap satu cara itu dibagi menjadi 4 lagi. Kecuali cara yang keempat dan kelima itu dibagi menjadi 6. Sehingga ada 16 cara supaya kita membuat logika, dan ketika kita membaca logika tadi semua menjadi masuk akal dan otak kita akan mengatakan bahwa ini benar. Dan memang kenapa kok orang ulama kalam itu menggunakan logika Aristoteles sebagai sarana mereka untuk menguatkan pendapat itu, karena memang dianggap bahwasanya logika Aristoteles itu ketika mukaddimahnya atau ketika premis mayornya itu benar, maka hasilnya itu pasti benar, sehingga pembaca akan mengatakan, berarti benar. Contoh, semua alam raya ini pasti berubah. Sesuatu yang berubah itu pasti ciptaan. Maka alam raya ini pasti ciptaan. Nah, ini kan logika. Semua ciptaan itu pasti butuh sang pencipta. Berarti alam raya ini butuh sang pencipta. Jadi logika ini yang biasa digunakan oleh para ulama kalam untuk memperkuat terhadap logika mereka untuk membuktikan adanya Tuhan. Ini logika pertama. Sehingga para ulama kalam biasanya memasukkan logika kalam itu di bab pertama di dalam ilmu kalam, buku-buku ilmu kalam. Masuk pengantar. Bukan masuk ke dalam bahasan, tetapi masuk ke dalam pengantar. Ada seorang ulama Islam, orang Asy'ari, Imam Al-Ghazali, yang sangat fanatik sekali terhadap logika Aristoteles ini, sehingga menulis beberapa buku terkait dengan mantik Aristo. Di antara bukunya adalah Mi'yarul Ilmi, ada lagi Al-Qistas Al-Mustaqim, dan lain sebagainya. Bahkan Imam Al-Ghazali ini saking fanatiknya dengan logika Aristoteles, itu memasukkan logika Aristoteles di dalam mukaddimah kitab usul fikih namanya Al-Mustasfa. Bahkan di dalam kitab Al-Mustasfa itu, di dalam logika Aristoteles, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa siapapun yang tidak paham terhadap logika Aristoteles, maka keilmuannya itu perlu diragukan. Nah, ini di dalam ilmu kalam. Yang kedua, selain logika Aristoteles, jadi kalau orang ingin perdalam ilmu kalam itu wajib belajar logika Aristoteles. Kalau enggak pasti akan kewalahan gitu, membaca itu pasti akan pusing sendiri. Karena memang antara ilmu kalam dan filsafat itu sudah menyatu, terutama ilmu kalam di masa-masa belakang, masa Imam Baqillani, Ghazali, Imam Haramain, Imam Razi, dan lain sebagainya. Itu antara ilmu kalam dengan filsafat itu sudah menyatu, sehingga ketika kita belajar ilmu kalam kemudian kita tidak mempunyai basic logika yang kuat, tidak mempunyai basic filsafat yang kuat, pasti kita akan bingung. Yang kedua, menggunakan namanya qiyas ghaib ala syahid, yaitu qiyas ghaib ala syahid itu sesungguhnya adalah qiyas usuli atau qiyas usul fikih, di mana kalau qiyas usul fikih itu dibangun terhadap 4 hal. Yang pertama itu al-aslu, yang kedua al-far'u, yang ketiga al-illah, dan yang keempat al-hukmu. Al-hukmu. Jadi al-aslu itu adalah apa yang terus di dalam Al-Qur'an. Semisal khamr itu haram, ya kan? Innamal khamru wal maisiru, ya kan? Khamru sudah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Nah, ketika sesuatu yang sudah disebutkan itu namanya al-asl. Yang kedua namanya al-far'u. Far'u itu misalnya bir. Bir itu tidak ada dalam Al-Qur'an. Enggak ada innal birra itu enggak ada. Whisky itu enggak ada disebutkan, ya kan? Nah, ini namanya cabang. Yang ketiga namanya hukum. Khamr ini hukumnya haram. Ya kan? Cabangnya ini whisky. Tapi kita belum tahu hukum whisky itu apa. Yang ketiga adalah yang keempat itu illah, sebab mengapa si khamr itu haram. Nah, akhirnya ditelitilah sebabnya, ternyata dia itu memabukkan. Ini namanya illah. Kemudian si whisky itu dicek apakah dia memabukkan enggak. Nah, di situ. Ketika dia itu memabukkan berarti ilahnya sama, maka hukumnya menjadi sama. Berarti whisky menjadi haram karena ada ilat yang sama antara asal dengan cabang. Nah, qiyas usul yang seperti ini ternyata juga dimasukkan ke dalam ilmu kalam.
Bedanya ketika kias usuli itu merupakan upaya untuk mencari hukum yang tidak tertulis di dalam Al-Quran dengan mengkiaskan sesuatu yang ada di dalam Al-Quran, maka kias ghaib ala syahid itu adalah mengkiaskan sesuatu yang ghaib, yang metafisik terhadap sesuatu yang syahid, yang fisik, karena terdapat kesamaan tertentu. Semisal bahwasanya manusia itu dikatakan pandai kalau dia itu alim, nah, maka Allah itu karena Allah itu maha mengetahui, maka Allah juga alim dan lain sebagainya. Itu namanya qiyas ghaib ala syahid. Meskipun pada masa-masa belakangan qiyas ghaib ala syahid ini kemudian terkalahkan dengan logika Aristoteles. Tetapi ketika kita membaca kitab-kitab ulama kalam awal, semacam buku-buku dari Imam Asy'ari, qiyas ghaib ala syahid itu masih sangat dominan. Sehingga Imam Asy'ari sering sekali memberikan contoh-contoh yang sifatnya itu fisik. Baik dengan melihat alam raya, baik dengan melihat manusia, proses kehidupan manusia yang dari janin sampai melahirkan sampai besar, yang itu ada proses tertentu yang itu mustahil itu muncul secara kebetulan. Nah, dari sana kemudian dibuktikan tidak mungkin hal ini terjadi secara kebetulan, pasti ada sang pencipta. Itu namanya qiyas ghaib ala syahid. Kalau Imam Ibnu Rus di dalam kitabnya Manahijul Adillah mengatakan itu merupakan dalilul ikhtira. Dan istilah dalilul ikhtira juga digunakan oleh Ibnu Taimiyah di dalam kitabnya Dar'u Ta'arrudil Aqli wan Naqli. Nah, sebenarnya sama, cuma beda istilah. Kalau ulama kalam menggunakan istilah qiyas ghaib ala syahid, para filosof di sini Ibnu Rus menggunakan istilah dalil ikhtira yang juga kemudian dinukil oleh Ibnu Taimiyah. Itu istilah ilmu kalam. Yang kedua, yang selanjutnya, nama lainnya adalah apa? Perbedaan antara fiqhul akbar dengan fiqhul asghar. Tadi saya sampaikan bahwasanya Imam Abu Hanifah itu menggunakan istilah fiqhul akbar, fikih besar, untuk membedakan terhadap fiqhul asghar. Fiqhul asghar itu adalah fikih-fikih yang sifatnya amali, yang sifatnya praktis. Seperti sholat, puasa, jual beli, pernikahan, itu sifatnya praktis, amali, perbuatan. Makanya disebut dengan fiqhul asghar. Fiqhul akbarnya adalah tauhid, karena itu terkait dengan pengakuan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf di sini azan sejenak. Baik, kita lanjutkan. Jadi fikih asghar itu fikih yang terkait dengan hal-hal yang praktis. Kenapa Imam Abu Hanifah menyebutnya dengan fikul asghar? Karena fikul asghar itu amal-amalannya, sifat praktisnya itu tidak akan diterima manakala fikih akbarnya, tauhidnya itu melenceng. Jadi tauhid itu merupakan inti daripada perbuatan manusia.
Ketika manusia berbuat baik apapun, sebaik apapun, namun dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya percuma dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkaji ilmu tauhid, maka kita akan mengkaji terkait dengan sifat wajib Allah, sifat mustahil Allah, dan juga sifat jaiz Allah. Dan ketika kita itu bertauhid, maka akan punya implikasi yang luar biasa. Implikasinya apa? Implikasinya adalah orang yang benar-benar bertauhid itu berkeyakinan bahwasanya Allah ada, akan muncul sifat muraqabah atau muncul sifat bahwasanya kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita itu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tindak tanduk manusia akan semakin berhati-hati, karena sesungguhnya apapun perbuatan kita itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang kedua, orang yang tauhidnya itu berdasarkan keyakinan, berdasarkan pembuktian kebenaran bukan karena taklid biasa, maka ia tidak akan mudah menerima godaan. Bahkan ketika nyawa sekalipun menjadi korban, dia tidak akan pernah merasa takut, merasa khawatir. Kita tahu bagaimana waktu itu ketika Nabi Musa berdakwah ke Firaun, kemudian tukang sihir dikumpulkan, kemudian terjadi perlombaan lah istilahnya ya. Tukang sihir itu melempar tali, di mana tali itu kemudian menjadi ular, dan Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular besar. Kemudian tukang sihir itu tahu bahwasanya yang dilakukan oleh tukang sihir itu adalah sekadar khida, penipuan, sihir biasa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu ularnya ular beneran, bukan sihir. Keyakinan inilah yang kemudian membuat tukang sihir itu sujud kepada Nabi Musa dan mengatakan, kami beriman terhadap Tuhannya Nabi Musa. Sikap tukang sihir ini membuat kaget Firaun. Sehingga Firaun mengatakan, apakah engkau beriman sebelum atau tanpa meminta restu kepada saya? Sesungguhnya saya akan potong tangan kalian, akan potong kaki kalian, akan saya gantung kalian di pohon kurma. Tapi karena tukang sihir ini berimannya bukan karena ikut-ikutan tetapi keyakinan yang mendalam, maka ia menjawab, silahkan saja Anda potong tangan saya, Anda potong kaki saya, Anda gantung saya di atas pohon kurma, karena sesungguhnya apa yang engkau lakukan itu sekadar hanya akan menghancurkan jasad saya, tetapi tidak akan mampu menghancurkan keimanan saya. Dan hal ini di dalam sejarah Islam sangat luar biasa, banyak sekali. Kita tahu juga masito yang digoreng, istilahnya kan dimasukkan ke dalam, bukan air mendidih lagi, tetapi minyak yang mendidih. Ashabul Ukhdud, yang dimana itu satu kampung semuanya dibakar hidup-hidup. Bilal bin Rabah, para pejuang-pejuang kita yang sangat luar biasa banyaknya. Karena ketika iman itu sudah menghujam di dalam dada, tidak mudah untuk kemudian digoyang. Tetapi ketika iman itu berdasarkan hanya ikut-ikutan, maka hanya dikasih 2, 3, 4 Indomie, imannya sudah goyah. Maka oleh para ulama mereka mengatakan, iman itu tidak boleh berdasarkan taklid. Tapi iman itu harus berdasarkan kepada keyakinan. Dalam akidah tidak boleh taklid. Sehingga ketika ada orang ditanya, apakah kamu beriman kepada Allah? Kemudian menjawab, beriman enggak ya? Nah, ini sudah dianggap kufur. Ini bahaya, hati-hati. Karena dia ragu-ragu. Beriman enggak ya? Itu ragu-ragu. Tidak boleh ragu-ragu dalam akidah. Akidah itu harus yakin. Makanya disebut dengan akidah. Itu keyakinan. Tauhid. Itu kepastian mengisahkan Allah. Nah, ini seluruh ulama kalam mengatakan bahwasanya di dalam urusan akidah tidak boleh taklid. Dia harus yakin benar
bahwasanya Allah lah Tuhan semesta alam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian, siapakah yang meletakkan ilmu tauhid ini? Kalau sesungguhnya ilmu tauhid menjadi sebuah cabang ilmu, kalau sebelum menjadi sebuah cabang ilmu itu seluruh para nabi bertauhid. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semuanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mengatakan la ilaha illallah. Tapi pertanyaannya, sejak kapan ada ilmu atau tauhid itu menjadi sebuah cabang ilmu? Menjadi sebuah buku, definisinya, ada ininya, ada bahkan sampai berjilid-jilid mas tentang tauhid. Tentu ini sudah sejak lama, sejak zaman tabi'in sudah mulai, tetapi tauhid daripada paham ahlu sunnah wal jamaah yang membukukan secara rapi, atau kalau di dalam kitab HPT bab iman itu disebut dengan istilah ahlul haq wa sunnah, itu adalah Imam Asy'ari di dalam kitabnya Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah atau cetak biru. Nah, Ahli Sunnah wal Jamaah. Usul itu prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau juga mempunyai kitab lain judulnya itu Al-Lumma'. Ada juga kitab lain yang disebut dengan Al-Ibanah. Sesungguhnya para imam mazhab, para imam mazhab fikih, seperti halnya Imam Syafi'i, Imam Hanafi, dan sebagainya, mereka juga punya. Imam Hanafi punya namanya Fiqhul Akbar, mohon maaf. Tetapi para imam lain tidak mempunyai kitab tauhid yang komprehensif, yang terstruktur secara rapi, seperti halnya Imam Asy'ari. Oleh karena itu yang sering dijadikan rujukan itu adalah secara akidah itu Asy'ari, ya kan, fikihnya umpamanya fikihnya Hanafi atau umpamanya fikihnya itu Syafi'i dan sebagainya. Tapi pada umumnya ketika tauhidnya itu Asy'ari, biasanya fikihnya itu kalau nggak Syafi'i ya Maliki ya Hambali, ya kan. Tetapi kalau Hanafi biasanya tauhidnya itu Maturidi. Antara Imam Maturidi dengan Imam Asy'ari itu sesungguhnya satu masa, bisa dikatakan satu masa. Bedanya Imam Asy'ari itu di Irak, Imam Maturidi di Asia Tengah sana, di daerah Tantan tuh, Kazakhstan atau mana itu kan, Mawar an-Nahar istilahnya itu, daerah di belakang sungai apa namanya itu, Saihun atau apa namanya, Mawar an-Nahar, daerah Tantan, Asia Tengah. Tetapi dari sisi pemikiran mirip. Jika paham Asy'ari itu ahlu sunnah itu sejak zaman Asy'ari, apakah kemudian para sahabat, para tabi'in, Imam Lais, Imam Tabari, siapa Uyainah, dan lain-lain, apakah mereka bermadzhab Asy'ari? Nah, ini kan sering pertanyaan muncul tuh. Ya jelas tidak. Asy'ari itu muncul sebelum Imam Syafi'i. Imam Asy'ari itu muncul Imam Asy'ari itu muncul setelah Imam Syafi'i, setelah Imam Ahmad, setelah Imam Tabari, setelah Imam Lais. Jadi tidak bisa dikatakan, kalau ada yang mengatakan, kenapa kita nggak ikut mazhabnya Imam Syafi'i dalam tauhid? Kenapa tauhidnya kok Asy'ari? Ya jelas tidak. Alasan pertama, bahwasanya yang imam-imam itu, para imam fikih itu tidak mempunyai kitab tauhid yang komprehensif. Ya kan? Dan yang kedua, sesungguhnya pemahaman tauhid para imam-imam fikih itu sama dengan Imam Asy'ari persis. Baik Imam Ibnu Hambal, baik Imam Syafi'i, baik Imam Hanafi, baik Imam Laits, baik Imam Tabari, Imam Auza'i, dan lain Daud Az-Zahiri dan lain sebagainya, banyak sekali itu sama persis dengan pemahaman Imam Asy'ari, tidak ada bedanya. Hanya saja sebelum zaman Imam Asy'ari belum dikenal istilah Asy'ari, itu belum ada. Istilah Ahlus Sunnah pun belum. Istilah Ahlus Sunnah itu mulai muncul pada masa Imam Asy'ari dengan bukunya yang berjudul Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nampaknya saya ada bukunya. Sebentar saja, saya bawa apa enggak? Nah,
Usulu Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini buku karya Imam Asy'ari. Kemudian juga ada nih Al-Ibanah an Usulid Diyanah. Kalau di sini menggunakan Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam Al-Ibanah di bab pembukaan menggunakan istilah Ahlul Haq was Sunnah, dan itu yang digunakan oleh himpunan putusan tarjih bab iman. Oke, ketika sebelum Imam Asy'ari itu tidak digunakan Ahli Sunnah wal Jamaah, lantas apa yang digunakan oleh para imam itu? Yang digunakan oleh Imam Lais, katakanlah Imam Syafi'i, mereka didengar dengan istilah Ahlul Hadis sebagai antitesa dari Ahlur Ra'yi. Ini Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'yi yang saya maksud di dalam akidah. Karena nanti ada juga istilah Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'yi di dalam ilmu fikih. Ini beda ya. Harus dibedakan istilah Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'yi di dalam ilmu fikih dan Ahlul Hadis dan Ahlur Ra'yi dalam ilmu akidah. Ini dua hal yang berbeda. Yang saya maksudkan di sini adalah dalam ilmu tauhid. Ahlul Hadis itu adalah mereka-mereka yang ketika berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat, mereka itu menggunakan tafwid. Tafwid, serahkan Allah. Yadullah fawqa aydihim. Biar Allah yang tahulah, kita yang penting kalamnya itu ma'ruf ya kan, tetapi kaifiyahnya wal kaifiyatu anhu majhul. Kita nggak usah utak-atik makna tangan itu, nggak usah utak-atik makna istiwa itu, dan nggak perlu ditanyakan juga, karena wasu'al anhu bid'atun istilahnya itu. Karena kalau kita tanya itu nanti kita bisa jatuh ke dalam perbuatan bid'ah. Nah, antitesa dari paham Mu'tazilah, karena Mu'tazilah itu terlalu israf. Israf itu berlebihan di dalam memberikan takwil. Karena min usulil Mu'tazilah, Mu'tazilah itu didirikan oleh Wasil Ibnu Atha dan temannya namanya Amr bin Ubaid. Jadi suatu kali Imam Hasan Al-Basri itu melakukan ceramah atau memberikan pengajian. Ketika memberikan pengajian, biasa halaqah di Masjid Basrah. Waktu itu secara politik itu sedang terjadi chaos, kekacauan antara Bani Umayyah dengan para oposan. Bani Umayyah itu mempunyai banyak musuh. Kenapa punya banyak musuh? Karena Bani Umayyah ini wilayahnya itu dalam tanda kutip mengkudeta, meskipun secara tidak langsung, karena waktu itu setelah Imam Ali yang dibaiat itu oleh Ahlul Madinah itu Hasan, dan baiatnya Ahlul Madinah itu lebih diakui karena di sanalah para sahabat berada. Istilahnya itu Ahlul Halli wal Aqdi itu ada di Madinah sebagian besar, sementara orang Syam itu membaiat Muawiyah bin Abi Sufyan, sehingga di waktu itu ada dua khalifah. Sampai 6 bulan Hasan ini tidak ingin terjadi peperangan antara umat Islam, sehingga dia tanazul, dia menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah, sehingga umat Islam hanya berada satu tampuk pemerintahan. Tetapi bukan kesalahan barangkali ya, tetapi kemudian Muawiyah di akhir hayatnya itu mengangkat Yazid sebagai putra mahkota untuk menggantikan Muawiyah. Jadi sistemnya jadi kerajaan. Padahal pada masa sahabat itu kalau khalifah pemimpin itu ya musyawarah, bukan kemudian ngangkat anaknya jadi raja. Akibat sikap ini, kemudian Yazid ngangkat anaknya lagi, itulah kemudian muncul pemberontakan terhadap Bani Umayyah. Di antaranya adalah pemberontakan kaum Syiah. Mereka yang mengatakan mestinya setelah Hasan ya Husain, setelah Husain ya lanjut Ahlul Bait setelahnya.
Kemudian dari kaum Khawarij, terutama Khawarij yang melakukan pemberontakan luar biasa. Karena dari Khawarij, seorang pemimpin siapapun itu boleh sah. Masalahnya, baik yang dibunuh maupun yang membunuh, yang perang, itu kan sama-sama Muslim. Katanya al-qatil wal maqtul finnar, kata hadis Nabi. Yang membunuh, yang dibunuh masuk neraka dua-duanya. Nah, dan dikatakan juga, kalau seorang Muslim membunuh saudara Muslim itu kan, dan dalam Al-Quran dikatakan khalidina fiha, masuk kekal di dalam neraka. Kalau khalidina fiha, kalau kekal di dalam neraka itu berarti kan mereka Muslim atau mukmin? Muslim atau bukan? Bukan, berarti mereka kafir. Nah, akhirnya terjadilah perdebatan ini antara sebagian kalangan Khawarij yang mengkafirkan Muawiyah, yang mengkafirkan Ali karena mereka saling bunuh, al-qatil wa maqtul finnar dan sebagainya itu kan. Perdebatan ini akhirnya muncul di kalangan para oposan lain, termasuk masuk ke dalam tataran intelektual. Nah, waktu Hasan al-Basri ceramah atau mengajar di madrasahnya dia, di masjidnya dia, si Wasil bin Atha itu tanya, wahai sang imam, ini para sahabat itu saling bunuh, para tabiin mereka saling bunuh. Ini mereka itu sebenarnya mukmin bukan ya? Hasan Basri belum jawab. Tiba-tiba Wasil bin Atha ini berdiri dan mengatakan, menurut saya wahai sang imam, dikatakan kafir, mereka bersyahadat, mereka sholat, mereka puasa, mereka berhaji, mereka melakukan semua rukun Islam. Berarti mereka Muslim. Tapi kalau dikatakan Muslim, mereka membunuh saudaranya sendiri sama Muslim. Maka menurut saya, mereka itu adalah mangzilah bainal mangzilatain. Mereka itu antara kafir dan Muslim. Maksudnya apa? Di dunia itu Muslim. Artinya Muslim itu apa? Kita sah sholat di belakang mereka. Kita boleh menikahi perempuan mereka. Kalau mereka meninggal di pekuburan Muslim. Kalau ada orang tuanya meninggal, anaknya dapat waris. Ya punya implikasi di dalam ilmu fikih. Berarti mereka itu secara fikih bisa Muslim, tetapi di akhirat dianggap kafir karena mereka kekal di dalam neraka. Ini mangzilah bainal mangzilatan. Kemudian nih Hasan Basri mengatakan pendapatnya Wasil bin Atha ini berbeda dengan pendapat saya. Agak nesu istilahnya, agak marah. Ketika agak marah gitu, Wasil bin Atha mundur dari halakohnya pengajiannya Hasan Basri. Membuat halakoh sendiri, ngajar sendiri. Maka orang-orang kemudian Hasan Basri mengatakan lakot i'tazala minna siapa? Wasil bin Atha. Si Wasil bin Atha itu telah i'tazala, memisahkan diri dari kita. Udahlah kamu kalau membuat halakoh sendiri sana. Dari kata lakot i'tazala, maka di situlah kemudian disebut dengan Mu'tazilah. Kemudian Mu'tazilah itu punya paham akidah sendiri dan sering berdebat dengan orang-orang Majusi dan Manawi aslinya nih. Jadi awalnya itu ilmu kalam itu bukan berdebat antar orang Muslim, itu bukan Ahlus Sunnah melawan Mu'tazilah, melawan Khawarij, melawan Syiah, melawan Ibadim, Uspat semacam itu bukan. Tetapi melawan non-Muslim, melawan Manawi. Manawi itu aliran. Jadi pusat kekuasaan umat Islam pada waktu itu berada di Irak, berada di Basrah, berada di di Kufah. Ini pun kekuasaan intelektual Muslim itu puncak di sana. Jadi banyak sekolah-sekolah universitas ada di sana. Nah, di sana itu masih banyak pemikiran-pemikiran yang muncul sebelum Islam. Bahkan orang-orang penganut Majusi tinggal di situ. Karena dulu kan yang namanya Irak itu atau daerah Basrah, Kufah itu dulu itu wilayah Persia. Persia itu dulu punya istilahnya itu imperatur itu apa ya? Kerajaan besar. Dan mereka juga punya banyak intelektual luar biasa. Kaum Manawi namanya. Kaum Manawi atau beragama Manawi, beragama Majusi. Dan mereka itu logika otaknya juga main. Maka orang-orang Mu'tazilah itu sering berdebat dengan orang-orang mereka ini, orang Majusi Manawi ini. Dan juga berdebat dengan orang-orang Kristen dan Yahudi. Orang Kristen itu biasanya mereka menggunakan logika Aristoteles. Logika Aristoteles itu sangat kuat. Jadi kalau berdebat itu selalu masuk akal.
meskipun salah gitu. Itu dibuat otak-atik sehingga masuk akal. Orang-orang Mu'tazilah mikir, ini kalau begini bisa kalah kita ini debat. Dan itu menjadi tradisi kalau debat itu mereka itu disaksikan orang banyak. Di masjid atau di tempat umum disaksikan orang banyak. Namanya munadharah. Munadharah, tradisi intelektual kita dulu itu luar biasa. Munadharah itu debat terbuka. Disaksikan banyak orang antara Muslim dengan Yahudi, Muslim dengan Manawi, dengan Majusi dan sebagainya. Mereka itu sering disebut dengan ahlul kalam. Orang Mu'tazilah itu ahlul kalam atau pakar-pakar ilmu kalam. Akhirnya orang Mu'tazilah ini ketika melihat orang-orang Kristen, terutama yang di Damaskus, Kristen yang di Damaskus itu mereka sangat kuat dengan ilmu logikanya. Karena memang Damaskus atau daerah Suriah itu sebelumnya memang wilayah Romawi. Dan Romawi itu menganut agama Kristen. Meskipun Kristennya sudah ditahrif, sudah dirubah. Tapi menganut agama Kristen. Dan agama Kristen itu sejak tahun 325 Masehi itu sudah menganut taslis atau trinitas di konferensi Nicea. Nah, mereka itu juga memasukkan logika-logika Aristo untuk memperkuat paham trinitas mereka, paham kekristenan mereka. Termasuk ketika mereka sudah ada di Damaskus. Jadi buku-buku Aristo itu juga tersebar di Damaskus. Orang Mu'tazilah, Wasil bin Atok dan sebagainya, atau orang-orang setelahnya mereka berpikiran kalau untuk menghadapi mereka maka kita harus belajar juga ilmu mantik. Di sinilah mulai ilmu mantik itu diserap oleh kalangan Mu'tazilah. Sehingga orang Mu'tazilah itu terkenal dengan istilah orang mantik, ahli mantik. Maka Imam Syafi'i ketika mengatakan bahwasanya tidak boleh belajar ilmu kalam, tidak boleh belajar ilmu mantik, maksudnya adalah ilmu kalam itu Mu'tazilah, karena pada waktu itu Asy'ari itu belum ada. Ya kan? Asy'ari belum ada. Yang ada ahlul hadis. Nah, maksudnya kita nggak boleh belajar ilmu mantik. Kenapa? Karena ilmu mantiknya Yunan ini itu yang megang siapa? Kalau nggak orang-orang Kristen, ya orang Mu'tazilah. Makanya ada istilah faman taman tako fakat tazandako. Orang yang belajar ilmu mantik itu telah zindik. Zindik itu kalau bahasa sekarang apa ya? Lebih kafir daripada orang kafir lah istilahnya itu. Jelas orangnya itu. Sedang zindik, sekuler, liberal, apa istilahnya itu. Bahasa-bahasa yang ini. Nah, zindik aja lah mereka itu. Seperti itu. Karena yang megang adalah mereka-mereka ini. Kalau bukan orang Kristen ya orang Mu'tazilah. Karena Mu'tazilah ini pakar kalam sehingga Imam Syafi'i juga termasuk yang melarang ilmu kalam. Karena waktu Imam Syafi'i pun waktu debat di depan Harun ar-Rasyid, diundang Harun ar-Rasyid berdebat dengan orang kalam, itu Imam Syafi'i agak kewalahan juga gitu. Karena Imam Syafi'i nggak suka dengan ilmu kalam yang dengan logika Aristo dan macam-macam itu. Itu agak kewalahan sehingga berpengaruh kepada khalifah setelah Harun ar-Rasyid, Al-Mu'tasim dan sebagainya. Karena pandai sekali Mu'tazilah itu berlogika. Jadi zaman Al-Wasik, zaman Mu'tasim, zaman siapa satu lagi. 3 khalifah itu Abbasiyah menganut paham Mu'tazilah. Sampai akhirnya Imam Syafi'i meninggal, kemudian muncul generasi setelahnya muncul namanya Ibnu Kullab. Wah, jalan 3 ya. Ibnu Kullab ini sesungguhnya dia itu pemikirannya ikut alul hadis. Ikut alul hadis tetapi dia juga menggunakan logika Aristo. Nah, ini paham baru nih. Biasanya kalau alul hadis itu anti sekali dengan Aristo, dengan logika Aristo. Tetapi Ibnu Kullab ini mulai mengadopsi. Kalau sebelumnya yang maaf back sedikit, yang Mu'tazilah tadi karena dia sering debat sama orang-orang Manawi, Majusi dan sebagainya, mereka itu sering menang dan banyak tokoh-tokoh intelektual Majusi, Yahudi, Nasrani itu yang kemudian masuk Islam. Kalau debat terbuka kalah, udah ikut ya kan. Seperti itu. Jadi di antara jasanya Mu'tazilah itu banyak mengislamkan para intelektual Manawi, Yahudi, Majusi terutama itu banyak debat Kristen, banyak yang kalah itu. Nah, akhirnya mereka masuk Islam. Generasi setelahnya yang saya katakan tadi, Ibnu Kullab itu termasuk ahlul hadis sebenarnya, tetapi dia mikir
kalau kita begini terus, ahlul hadis sudah terpepet sama ahlul kalam ini. Apalagi kemudian khalifahnya ikut Mu'tazilah, wah repot kan? Akhirnya dia menggunakan logika-logika yang digunakan oleh orang-orang Mu'tazilah maupun oleh orang-orang Kristen, diadopsilah. Kemudian setelahnya muncul Imam Asy'ari, di mana Imam Asy'ari ini sebelumnya merupakan penganut Mu'tazilah selama 40 tahun. Setelah itu kemudian dia berpindah dari paham Mu'tazilah kepada paham Ahlul Hadis atau paham Ahmad bin Hambal. Kalau di dalam kitab Al-Ibanah di situ disebutkan secara sore bahwasanya madhab saya mengikuti pendapatnya Ahmad bin Hambal. Kemudian dituliskan poin 1, poin 2, poin 3. Makanya disebut cetak biru, usul ahli sunnah, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Karena di situ poin-poinnya itu disebutkan semua. Rapi sekali. Memang cocok lah kalau beliau itu dianggap sebagai pendiri madhab baru karena memang mempunyai buku yang ditulis secara rapi, sistematis, komprehensif. Persis seperti Imam Syafi'i menulis buku Ar-Risalah. Kalau Imam Syafi'i menulis buku Ar-Risalah kan dalam usul fikih. Yang nanti kemudian berimplikasi kepada madhab fikih. Imam Asy'ari menulis kitab Usul Ahlussunnah wal Jamaah, menulis buku kitab Al-Lumma', menulis buku Al-Ibanah, itu juga terkait dengan ilmu tauhid yang sangat komprehensif. Sehingga muncul namanya itu madhab Asy'ari. Tetapi sesungguhnya madhab Asy'ari itu adalah sama persis dengan madhabnya Ahmad bin Hambal, sama dengan Imam Syafi'i, sama dengan Imam Malik, Imam Auza'i, Imam Tabari, Imam Lais, dan sebagainya. Enggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Hanya sering dinisbatkan kepada Imam Asy'ari karena Imam Asy'ari lah yang menulis konsepnya itu secara rapi dan komprehensif. Kemudian Imam Asy'ari itu sering juga disebut sebagai pengikut Ibnu Kullab. Kenapa Imam Asy'ari sering disebut sebagai pengikut Ibnu Kullab? Karena Imam Asy'ari ini adalah salah seorang ahlul hadis juga, tetapi bukan hanya terpaku kepada ahlul hadis, tetapi juga mengadopsi logika. Meskipun logika yang digunakan di dalam kitab-kitab Imam Asy'ari lebih banyak kepada qiyas ghaib ala syahid atau logika alam metafisik dengan alam fisik, tetapi logika-logika ini masih sangat dalam, masih sangat tajam. Bahkan Imam Asy'ari juga punya kitab khusus judulnya itu Al-Istihsan Al-Khawd fi Ilmil Kalam. Istihsan itu apa? Kayak semacam sunnah atau dicintai bagi orang yang punya kapabilitas untuk kemudian dia belajar ilmu kalam. Nah, kemudian sering ada bilang Imam Asy'ari itu ada tiga fase. Fase pertama itu Mu'tazilah, fase kedua itu tobat, fase ketiga itu ikut Ahmad bin Hambal atau macam-macam lah. Kalau yang saya baca di dalam karya-karyanya Imam Asy'ari, baik Maqalatul Islamiyyin, baik Al-Lumma', baik Istihsan Al-Khawd fi Ilmil Kalam, baik Usul Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun Al-Ibadah dan sebagainya, sesungguhnya buku-buku Imam Asy'ari ini satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Sehingga pemikiran-pemikiran Imam Asy'ari itu kemudian diadopsi oleh ulama-ulama setelahnya. Kalau ada yang mengatakan bahwa pengikut Imam Asy'ari mutaakhir atau belakangan itu sudah melenceng dari pendapat Imam Asy'ari, kalau yang kami lihat sementara ini sesungguhnya pendapat ini kurang tepat karena para imam setelah Imam Asy'ari sekadar mengembangkan pendapat-pendapat Imam Asy'ari. Kemudian, apakah kemudian ilmu kalam seperti yang ditulis oleh para ulama kalam kita terdahulu itu masih layak untuk dipelajari saat ini? Tentu masih layak. Hanya saja memang membutuhkan pembaharuan atau rekonstruksi. Maka di Timur Tengah, di Al-Azhar, seperti halnya yang ditulis oleh Syekh kami, Hasan Asy-Syafi'i, salah seorang pakar kalam di Al-Azhar, yang kami sering belajar sama beliau juga di Masjid Al-Azhar, salah seorang profesor Al-Azhar yang luar biasa, yang sudah sepuh lah, tetapi memang luar biasa keilmuannya. Beliau mengusulkan agar memang ada rekonstruksi atau pembaharuan di dalam bahasan ilmu kalam ini.
Kenapa kok harus ada pembaharuan? Karena yang namanya ilmu kalam itu muncul di ruang waktu tertentu, di tempat tertentu, di budaya tertentu, di sejarah tertentu. Kita sekarang hidup di dunia yang berbeda. Persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam saat ini juga berbeda dengan persoalan yang dihadapi oleh Imam Asy'ari, Imam Baqilani, Imam Ghazali, Imam Haramain, Imam Razi, dan sebagainya. Itu berbeda. Karena perbedaan-perbedaan itulah maka perlu pembaharuan. Adapun temanya tetap. Tema daripada ilmu tauhid itu tetap terkait dengan la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inti tauhid itu aja. Hanya di dalam ilmu kalam itu kan satu untuk menguatkan akidah kita, yang kedua untuk menyerang atau mencari kelemahan mereka yang tidak mau beriman. Nah, pada masa sekarang yang kita hadapi itu orang-orang liberal, orang komunis, filsafat-filsafat kayak pragmatisme, kemudian sosialisme, semacam-macam lah. Kemudian atau pemikiran-pemikiran Hegelian, pemikiran-pemikiran Machiavelli, pemikiran yang aneh-aneh lah, yang sebagian mengatakan kalau melakukan sesuatu itu yang penting tujuannya sampai, caranya apapun halal dan sebagainya. Dan yang filsafat yang paling berpengaruh besar di dunia Islam saat ini, filsafat Barat yang sangat berpengaruh besar di dunia Islam adalah pragmatisme dan materialisme. Jadi otak kita itu di dunia Islam sekarang, kalau di Barat oke lah, memang materialisme itu sudah menjadi dominasi sejak zaman Aristoteles, bahkan mungkin sejak zaman Socrates ya. Itu mereka hanya beriman, percaya kepada sesuatu yang wujudnya materi. Tetapi sekarang dunia Islam pun sudah semuanya itu sudah kalkulasi materi. Pokoknya kalau kamu ini kasih ini saya sekian. Kalau ini sudah materi aja. Kita lihat aja di sinetron. Sinetron kita itu isinya itu rebutan waris. Ya kan? Kalau di perpolitikan kita korupsi di mana-mana. Haji sih haji. Tapi korupsi juga korupsi, ya kan gitu. Jadi antara haji sama korupsi itu enggak nyambung gitu. Dia sholat puasa tapi nggak nyambung dengan korupsinya itu. Ini kan materialistis, materi aja dipikir. Jadi kalau nggak korupsi, kalau nggak kaya, kalau nggak punya duit itu kayaknya itu terhina gitu. Kalau miskin itu kayaknya itu aib gitu. Kalau diomongin orang itu kayaknya gimana gitu. Bahkan acara-acara seremonial keagamaan yang dulu dianggap sakral itu sekarang sudah dinilai dengan materi. Tahlilan seumpama, kalau di kalangan tetangga saudara kita di kalangan hadirin ya kan, itu kan tahlilan. Itu besoknya tebal apa enggak ya kan, ada amplop apa enggak, itu sudah dihitung gitu. udah materi gitu. Kalau melayat amplopnya berapa, kalau ada nikahan ditulis amplopnya namanya ini, ngasih berapa, ada ditulis dia waktu nikahan saya ngasihnya 5.000, ya udah nanti saya ngasihnya 5.000 ya kan, dia waktu ini ngasihnya sekian. Ya kan pernikahan yang sakral jadi bisnis. Jadi semua itu duit, habislah kita itu. Nah, ini kan membutuhkan solusi, membutuhkan pemecahan. Ini di tataran sosial ya, di tataran masyarakat. Belum lagi pragmatisme itu udah lebih hebat lagi. Yang penting saya mendapat maslahat, yang penting saya mendapatkan ini, yang penting adapun cara, adapun ini nggak penting lah. Semua orang itu pragmatis saja deh. Dapat kekuasaan yang penting, dapat ini, dapat jabatan yang penting dapat. Ini kan persoalan itu pragmatisme. Nah ini yang kita hadapi saat ini, yang real di depan mata kita saat ini. Di dalam ilmu pengetahuan itu juga sudah banyak yang pragmatis, sudah banyak yang materialis. Coba kita berakidah la ilaha illallah, ya kan? Tapi ketika kita sekolah, materinya apa? Manusia itu berasal dari kera, teori Darwin. Apa hubungannya teori Darwin? Mana ada dalam Al-Quran manusia dari kera? Masa maunya kita dianggap mbah kita kera? Ya kan? Ini bertentangan dengan akidah kita itu.
Teori lain, ada materi. Materi itu yang merupakan sumber materi alam raya, itu tak tercipta. Dia itu sifatnya azal, nah ini gimana ini? Kita katanya la ilaha illallah tauhid, tapi seperti ini gitu kan. Akibatnya apa? Terjadi pemisahan antara ajaran agama dengan tauhid kita di sekolah itu kayak kontradiksi gitu loh. Jadi agama, bahkan kalau di sekolah umum itu kan pelajaran agama paling seminggu katakanlah 1 jam atau 2 jam, 3 jam pelajaran ya kan di SMP SMA ya kan. Itu pun yang diajari cuma sholat, puasa itu kan. Jadi agama itu cuma ibadah gitu. Akhirnya terjadi namanya sekularisasi pemikiran keislaman. Sekuler itu apa? Ya pisah antara ilmu agama dengan ilmu umum, itu bisa. Padahal yang namanya ilmu umum itu ya ilmu agama. Kalau kita baca di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karya Imam Ghazali bab 1, bab ilmu, itu enggak ada di ilmu umum. Adanya ilmu itu jadi dua. Ilmu itu yang wajib kifayah sama fardu ain. Fardu kifayah sama fardu ain itu aja. Fardu ain itu yang kewajiban yang harus kita lakukan, kayak sholat, puasa, haji harus kita tahu. Ada fardu kifayah, kayak kedokteran, hisab. Itu fardu, tapi fardu kifayah. Bukan ilmu agama sama ilmu umum. Ini otak kita itu sudah dicekokin. Bahwasanya di sana itu ada sekuler, pemisahan. Agama sendiri, umum sendiri. Kemudian ada upaya-upaya dari beberapa intelektual untuk menggabungkan ilmu umum dengan ilmu agama dan membentuk pesantren. Tapi yang di pesantrennya untuk menggabungkan itu adalah 50% pelajaran agama, 50% pelajaran umum. Ya, ini belum Islam. Mereka mengatakan inilah penggabungan Islamisasi ilmu pengetahuan. Itu belum Islamisasi pengetahuan. Yang ngapain juga 50% pelajaran umum masuk ke pesantren kalau yang diajari teori Darwin, yang diajarin sekularisasi, pragmatisme dan lain sebagainya. Ya sama aja bohong itu. Mestinya kan substansi ajarannya itu sendiri gitu. Substansi isinya itu sendiri. Kalau dalam ilmu filsafat mungkin epistemologinya. Jadi sumber ilmunya itu yang harus dirubah, worldview-nya, pandangan kita terhadap ilmu. Itu yang semestinya dirubah, bukan sekadar 50% agama, 50% umum, jadilah namanya pesantren modern atau pesantren yang menggabungkan antara ilmu agama dan ya ini tetap aja, karena yang intinya itu adalah di substansi itu sendiri. Inilah mengapa para ulama mengatakan kita butuh rekonstruksi, pembaharuan ilmu kalam, pembaharuan ilmu tauhid, supaya ilmu tauhid kita itu bisa mengajak berdialog oleh orang-orang liberal, bisa kita itu berdialog dengan orang-orang komunis, bisa berdialog dengan orang-orang pragmatis, bisa berdialog dengan orang-orang kalau sekarang di dalam pemikiran Islam mungkin hermeneutik, dikit-dikit menggunakan kaidah hermeneutika untuk mengkaji kitab suci. Padahal hermeneutika itu ilmu teks yang ya menghancurkan teks malah, karena nihilisme, semuanya benar, tidak ada standar kebenaran. Tidak ada standar kebenaran, ini paham sebelum Sokrates itu pahamnya Komsopi. Itu kita adopsi, dan umat Islam bangga sekali dengan hermeneutika. Dan bapak hermeneutika itu ya kalau di Indonesia ya orang Muhammadiyah juga. Sehingga saya sampai sempat menulis buku judulnya itu menggugat fikih kebinekaan itu ya karena hermeneutika ini yang sangat menggurita yang luar biasa yang dicekokin ke mahasiswa-mahasiswa kita, sehingga nggak ada istilah qot'idoni, semuanya bisa ditafsirkan. Nah, kalau semua bisa ditafsirkan, untuk apa kitab suci Al-Quran, untuk apa hadis Nabi? Kalau semuanya benar, untuk apa itu? Akhirnya Quran dianggap sebagai muntaj sokofi, produk budaya dan sebagainya. Baik, ternyata udah jam lebih ya kita ngobrol. Jam seperempat, kita lanjut aja jawab. Kalau ada pertanyaan kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustadz Wahyudi Abdurrahim yang sudah menyampaikan materi sangat komprehensif sekali ya, hadirin. Sebelumnya mohon izin untuk menginformasikan berhubung dengan pelaksanaan ibadah Kurban Idul Adha 1442 Hijriah kepada para jemaah yang apabila ingin berkurban ke Pondok Pesantren Al-Muflihun Temanggung yang diasuh oleh Ustadz Wahyudi dapat menghubungi kami dari Panitia Sanmu melalui nomor WA yang sudah tertera di
kolom chat. Selanjutnya terkait dengan sesi tanya jawab, kami persilakan kepada para jemaah yang apabila ingin bertanya dapat menuliskannya pada kolom chat ataupun langsung menyalakan mikrofon. Kami persilakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ustaz, ingin tanya, ini saya pernah diskusi sama kawan tentang istawa, Ustaz. Katanya bersemayam tuh nggak boleh, katanya artikan istawa tuh bersemayam, karena dalam kamus bahasa Indonesia tuh bersemayam tuh artinya duduk. Mungkin itu yang saya tanyakan, Ustaz. Mana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم استوى Waalaikumsalam warahmatullahi إلى السماء وهي دخان فقال له لأرض طوعا أو كرها قال أتينا طاعين. Kata istiwa itu memang sebenarnya kalau ayat-ayat mutasyabihat itu sebenarnya memang paling pas itu nggak diterjemahin. Itu paling pas. Istiwa, yaudah istiwa gitu. Ketika diterjemahin itu memang maknanya menjadi bias ya. Yaudah kalau kata-kata Allah beristiwa, ya Allah beristiwa gitu aja lah. Adapun caranya bagaimana itu serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya tafwid. Tafwid. Itu paling aslam menurut kami. Yang pertama, yang kedua, hal-hal terkait hal ini sesungguhnya sesuatu yang tidak perlu diperdebatkan karena kita itu PR kita sungguhnya sangat banyak terkait dengan persoalan-persoalan sosial masyarakat. Nah, untuk apalah kita tenaga kita, pemikiran kita terkuras habis hanya berdebat soal istiwa, soal yadullah fawqa aydihim, soal wajah al-malaku sofan sofa, wajah rabbuka wal malaku sofan sofa dan sebagainya kan. Ayat-ayat yang itu sebenarnya kalau kita mau rinci sudah dijawab oleh Imam Ar-Razi di dalam bukunya Taqdisul At-Taqdis apa itu saya lupa nama kitabnya itu. Itu satu buku sendiri membahas tentang ayat-ayat mutasyabihat. Dan karena buku inilah kemudian Imam Razi diracun oleh mereka yang tidak sependapat dengan apa yang ditulis oleh Imam Ar-Razi. Asasut Taqdis nama bukunya. Asasut Taqdis. Imam Razi ini luar biasa. Beliau ini seorang filosof, seorang mufassir, punya tafsir namanya Mafatihul Ghaib. Yang berapa jilid itu? Ada 16-an. Tafsir ilmu kalam yang sampai saat ini masih belum ada istilahnya itu yang bisa menulis tafsir dengan pandangan ilmu kalam yang sangat kuat seperti yang ditulis oleh Imam Ar-Razi. Nah, intinya bahwasanya hal-hal seperti itu sungguhnya merupakan persoalan-persoalan yang tidak perlu diperdebatkan karena kita masih banyak persoalan lain yang lebih urgent, lebih utama terkait kemiskinan, terkait kebodohan, terkait dengan buta huruf. Dunia Islam itu buta huruf banyak sekali. Makanya Hasan Hanafi, salah seorang penggagas Islam kiri di Mesir, yang juga sering dikutip oleh waktu itu Gus Dur, itu mereka mengatakan teologi kita itu semestinya teologi kemanusiaan. Kita itu tak perlu lagi membahas tentang ketuhanan menurut dia. Kita bahaslah tentang kemanusiaan, tentang kemiskinan, tentang pelanggaran hak asasi manusia dan sebagainya. Nah, karena memang itulah persoalan yang sedang kita hadapi, sedang yang ada di kanan kiri kita, sehingga tenaga kita biar tidak terkuras habis hanya memperdebatkan terkait dengan kata-kata istiwa, kata-kata yadur dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Syafrianto. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui kolom chat. Mohon izin untuk membacakannya Ustadz. Yang pertama dari Bapak Ahmad Faisal. Mohon izin bertanya tentang usul salasah. Apakah konsep usul salasah ini memiliki kebenaran yang sama dengan konsep tauhid Asy'ari? Syukran Ustadz. Ini saya bawa bukunya Ushul Tsalatsah ini. Syarhu Ushul Tsalatsah.
sarah daripada kitab Usul Salasah. Ini yang mensyarah li fadilati Syekh Al-'Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wal muslimin. Jadi secara konsep memang berbeda dan sangat berbeda antara usul salasah dengan paham Asy'ariyah. Kalau Anda membaca buku-buku Asy'ari tidak akan pernah menemukan pembagian tauhid 3 itu. Bahkan di dalam himpunan putusan tarjih bab iman dikatakan al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Itu antara sifat, af'al dan apa itu? Itu satu kesatuan yang tak terpisahkan. Al-ahadu fi uluhiyatihi, uluhiyah, wa sifatihi dan sifatnya, wa af'ali dan af'alnya. Jadi tidak terpisahkan dan itu merupakan mainstream daripada pendapat Imam Asy'ari dan ulama-ulama Asy'ariyah. Sungguhnya perbedaan ini sangat mendasar antara usul salasah dengan paham Asy'ari. Bukan hanya terkait dengan ini saja, tetapi terkait dengan sisi epistemologinya. Itu sudah berbeda. Karena berbeda maka strukturnya, cabang-cabangnya juga berbeda. Bahkan di dalam kitab ini punya saya baca kitab lain. Ini juga karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini sama karya Muhammad bin Abdul Wahhab, judulnya Syarhu Kitabi Kasfi Syubuhat. Ini syarahnya juga. Syarah daripada kitab Kasfu Syubuhat. Kasfu Syubuhat ini karya Muhammad bin Abdul Wahhab. Kalau ini yang mensyarah Shalih bin Fauzan. Nah, kalau yang tadi yang mensyarah sama ya. Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Oh, ini Syekh Utsaimin, kalau ini Syekh Fauzan. Kedua-duanya merupakan ulama besar yang mengikuti pendapat Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi secara konsep itu berbeda. Makanya karena berbeda, itu waktu konferensi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Chechnya tahun berapa ya? Kisaran 4 tahun atau 5 tahun lalu kalau salah. Itu mereka memutuskan bahwasanya tauhidnya Muhammad bin Abdul Wahhab itu berbeda dengan tauhid mazhab Asy'ari. Kalau bahasa kasar yang sering muncul di media itu mengeluarkan Wahabi dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebenarnya bukan mengeluarkan, tetapi orang-orang Asy'ari itu berusaha mengatakan bahwasanya yang pertama kali mencetuskan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan Imam Asy'ari. Nah, kemudian mereka Ibnu Taimiyah, kemudian Muhammad bin Abdul Wahhab datang belakangan, jauh sekian ratus tahun setelah itu menggunakan istilah kami loh yang paling Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, istilah Ahlus Jamaah itu istilahnya Imam Asy'ari kok. Kemudian mereka pengikut Asy'ari itu sesat, pengikut Asy'ari itu ahlul bid'ah, pengikut Asy'ari itu dolal. Lo gimana? Oh, yang pertama kali menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Imam Asy'ari, kemudian mereka gunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan Asy'ari dianggap sesat. Ini kan memutarbalikkan fakta. Nah, memutarbalikkan, karena itulah kemudian terjadi konferensi di Chechnya. Sebelumnya juga pernah terjadi konferensi di Kairo, di Al-Azhar, yang menghasilkan 4 buku besar atau judulnya itu Imam Asy'ari, Imamu Ahli Sunnah wal Jamaah. Satu jilidnya itu kisaran 600 halaman. Itu sangat komprehensif, itu sangat lengkap, buku sangat bagus terkait dengan sejarah paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Intinya ini berbeda. Dan himpunan putusan tarjih Muhammadiyah secara jelas, secara sharih menggunakan istilah Ahlul Haq was Sunnah. Istilah Ahlul Haq was Sunnah adalah istilah yang digunakan oleh Imam Asy'ari di dalam kitab Al-Ibanah. Terkait perbedaan antara Muhammad bin Abdul Wahhab dan Imam Asy'ari ini sesungguhnya sudah saya terangkan secara panjang lebar di dalam buku saya Ahlul Haq was Sunnah, Syarah Himpunan Tarjih Muhammadiyah bab iman bagian ketuhanan 3 jilid. Yaitu saya pernah juga saya share PDF-nya secara gratis. Nah, itu lengkap sebenarnya di sana. Perbedaannya di mana saja dan implikasinya di mana saja. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, selanjutnya mohon izin untuk mengatakan pertanyaan Ustadz masih berkaitan dengan Tauhid Asy'ariyah. Pertanyaan dari Bapak Fitrah Fadzin, itu apakah konsep Tauhid dalam kitab Risalah Tauhid Syekh Muhammad Abduh itu sama konsep Tauhidnya Asy'ariyah atau Tauhidnya Mu'tazilah? Mohon penjelasannya Ustadz. Sebenarnya kalau kita melihat Muhammad Abduh itu dia cenderung kepada hal-hal yang sifatnya simple, praktis, sehingga tidak banyak berdebat terkait dengan persoalan-persoalan persoalan kalam.
Tauhidnya apa nih, judul bukunya itu apa? Risalah Tauhid. Itu kan kecil bukunya, kan saya bawa. Saya ada juga, ya saya bawa. Risalah Tauhid itu nggak terlalu besar, itu kitabnya kecil. Tetapi berusaha untuk membangkitkan kaum muslimin terkait dengan kemunduran umat saat ini. Sehingga ketika kita, kalau dia sendiri Azhari, dan Azhari itu pahamnya adalah Asy'ariyah, Maturidiyah, dua itu, Asy'ariyah atau Maturidiyah. Sehingga Muhammad Abduh tidak lepas dari pemahaman itu. Hanya memang Muhammad Abduh ini sangat rasional orangnya. Dan memang gerakan-gerakan Islam modernis itu memang sangat rasional. Sampai sekarang pun sungguhnya di Azhar juga rasional. Karena ilmu logika, ilmu mantik, itu diajarkan di Al-Azhar itu dari sanawi, dari aliyah. Jadi kelas 1 aliyah itu sudah wajib kita belajar ilmu mantik Aristo. Selain juga usul fikih. Jadi memang paham-paham rasionalitas ini ditanamkan di Al-Azhar sejak dini. Kalau orang-orang lulusan Al-Azhar kok nggak rasional, terlalu tekstual, itu aneh gitu. Karena berarti dia mungkin waktu kuliahnya tidur. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan terkait rasional juga nih Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Fathan Saqib. Teologi apa yang membuat peradaban Islam dahulu sangat maju? Apakah Asy'ariyah atau malah Mu'tazilah yang rasionalis? Apa ada kitab yang memotret kejayaan itu mulai dari setting sosial awal kebangkitannya? Karena itu perlu ilmu tentang itu di saat ini. Kalau buku itu bisa dibaca, judulnya Duhal Islam sama Fajrul Islam. Fajrul Islam itu 1 jilid, Duhal Islam itu 3 jilid. Itu terkait dengan peradaban Islam klasik, ditulis oleh Ahmad Amin. Ahmad Amin itu salah seorang intelektual Mesir sezaman dengan Muhammad Abduh. Bukunya sangat bagus sekali, sangat bagus terkait dengan menyorot kemajuan peradaban Islam pada waktu itu. Kalau sejarahnya bisa dibaca Tarikh Al-Islami karya siapa kok lupa saya. Tarikh Islami saya lupa nama pengarangnya, tetapi dia itu sebanyak 22 jilid. 22 jilid. Kalau yang di Andalus ada juga judul buku tentang Daulah Islamnya fil Andalus. Tapi saya tahunya marojanya Arab semua ya. Kalau yang bahasa Indonesia saya nggak tahu. Itu 7 jilid. 7 jilid. Waldiran sendiri, orang Barat, menulis buku, saya punya terjemahannya yang asli saya nggak punya. Judulnya Qissatul Hadarah, kisah peradaban. Di situ di beberapa jilid juga banyak diungkap terkait dengan kemajuan peradaban Islam. Intinya terkait hal itu sungguhnya sangat banyak buku-buku terkait itu. Tetapi kalau saya merekomendasikan termasuk karya Ahmad Amin, itu saya anggap sangat bagus. Itu 3 jilid yang Duhal Islam, kemudian yang Fajrul Islam 1 jilid. Nah, yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, Mu'tazilah itu menjadi, yang terkenalnya kan Mu'tazilah rasionalis ya kan. Tetapi tatkala berkuasa, Mu'tazilah itu diktator. Zaman Al-Wasik, zaman Al-Ma'mun, zaman Al-Mu'tasim ya, 3 khalifah Abbasiyah. Ini justru saat-saat kelam di dalam sejarah pemikiran Islam. Aneh, karena mereka diktator, lawan-lawan politiknya yang tidak sepaham dengan pemikiran Mu'tazilah itu ditangkap, diintegrasi, dimasukkan ke dalam penjara. Maka pada waktu itu terkenal dengan apa yang disebut dengan istilah fitnatu khalqil Quran. Fitnah Quran makhluk. Jadi ulama yang mengatakan Quran itu bukan makhluk, penjara. Termasuk Ahmad bin Hambal yang mendekam di penjara sampai bertahun-tahun, sampai dipukulin, dicampukin dan lain sebagainya. Diktator dia itu. Maju itu di zaman siapa? Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu murid siapa? Harun ar-Rasyid ini termasuk murid dari Imam Malik.
meskipun belajarnya nggak panjang. Tapi waktu ke Madinah sempat belajar ke Imam Malik. Ini khalifah. Pernah suatu hari si Harun ar-Rasyid itu ngirim surat ke Imam Malik. Wahai Imam Malik, saya punya anak nih, 2. Tolong kamu ke Baghdad ajarin anak saya. Apa kata Imam Malik? Yang namanya ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau anakmu ingin belajar ke sini ke Madinah, jangan saya suruh ke sana. Tegas Imam Malik. Tapi apa tanggapan siapa namanya? Harun ar-Rasyid, ya udah anaknya dikirim suruh ke Madinah. Gitu. Jadi nggak tersinggung, kebebasan luar biasa. Dan kalau kita melihat kepada pemikir-pemikir kitab-kitab yang ada, atau sejarah Islam yang ada, itu sejarah Asy'ari. Coba Abbasiyah itu hanya 3 tahun tuh dipegang, bukan 3 tahun, dia khalifah aja dipegang oleh Mu'tazilah. Setelah itu Utsmaniyah berapa ratus tahun? 800 tahun ya kan, Utsmaniyah Ahlussunnah wal Jamaah ya kan. Kemudian zaman Imam Malik di Mesir ratusan tahun. Zaman Salahuddin dinasti Ayyubiyah yang di sana tuh yang di Andalus 800 tahun. Itu sejarah panjang ratusan tahun. Itu siapa yang megang? Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun Syiah itu pernah memegang di Mesir selama beberapa ratus tahun lah. Tapi kalau dibandingkan negara Ahlussunnah ya jauh. Ya kan? Dinasti Fatimiyah. Di Maghrib pernah juga sih dipegang Fatimiyah tapi nggak lama. Di Yaman pernah dipegang oleh Syiah Zaidiyah. Ya kan? Tetapi secara umum itu Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita lihat karya-karyanya Ahlussunnah luar biasa. Jutaan buku mungkin. Pakar-pakar ahlul hadis, pakar-pakar filsafat atau jangan filsafat lah, mungkin orang filsafat biasanya kalau disebut Ahlussunnah itu nggak mau. Ahli tafsir, ahli fikih, dokter juga banyak. Itu rata-rata dari kalangan siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Utsmaniyah menciptakan meriam pertama kali itu ya Ahlussunnah wal Jamaah. Pistol itu yang menciptakan pertama kali siapa? Imam Malik, Mesir. Bom yang menciptakan siapa? Zaman Salahuddin. Kemudian jam air, zaman Abbasiyah yang bukan ya macam-macam lah, banyak sekali. Jadi secara peradaban Islam itu Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya orang ulama-ulama Azhar selalu mengatakan begini, kalau Anda mencari cabang ilmu apapun, kamu akan menemukan ulama dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Pasti hadis banyak. Sampai bahkan siapa namanya? Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, yang mensyarah Fathul Bari. Fathul Bari itu 16 jilid. Itu syarah Sahih Bukhari. Itu juga paham Asy'ariyah. Imam Nawawi yang mensyarah Sahih Muslim juga paham, dan banyak sekali lah. Kalau tafsir apalagi, dan banyak sekali. Maka bisa saya katakan bahwasanya peradaban Islam itu sebagian besar disumbang oleh paham Ahlussunnah wal Jamaah. Dan saat ini barangkali 2/3 dari umat Islam dunia ini adalah paham Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi Ustadz dari Bapak Satyagraha Andan pada kolom chat. Mohon izin untuk membacakan. Pak Kiai yang saya hormati, dalam ikhtiar membangun kembali peredaran Islam yang maju dan melawan sekularisme, wajibkah kita memilih partai Islam? Karena bila partai sekuler yang menang, saya khawatir undang-undang kita makin lama akan makin sekuler. Mohon tanggapannya Ustaz. Masalahnya, ini yang jadi masalah ini. Sekarang ini sulit kita menemukan partai Islam yang idealis. Rata-rata itu pragmatis. Ini susahnya. Ya kita berikhtiar lah. Kita berikhtiar jangan memilih partai sekuler, katakanlah gitu ya. Tapi yang kalau semuanya berpikiran pragmatis kan jangan repot juga. Memang resikonya kalau idealis itu nggak ada pemilih mungkin. Sehingga partai Islam tapi yang dijadikan sebagai murasyah anggota DPR katakanlah, dicalonkan sebagai anggota dewan, artis.
berjilbab pas pemilihan. Sebelumnya ya nggak berjilbab. Jadi jilbab sebagai untuk ya hiasan lah. Itu kan jadi agak miris juga gitu. Sebenarnya kita itu punya konsep pemerintahan yang sangat bagus sebenarnya itu umat Islam itu. Dan itu sudah ditulis oleh ulama-ulama kita. Imam Mawardi itu punya buku namanya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam Sultaniyah itu ada 3 buku. Salah satunya dikarang oleh Imam Mawardi. Ada 2 lagi yang dikarang oleh ulama Mazhab Hambali dan satu lagi mazhab siapa saya agak lupa. Belum lagi kitab-kitab lain kayak Ihyatul Umam karya Imam Haramain, kemudian Ibnu Khaldun dan lain sebagainya. Buku-buku itu perlu sesungguhnya untuk kita bongkar lagi terkait dengan pemikiran politik Islam, kita restrukturisasi lagi, kita susun lagi supaya menjadi sebuah pemikiran politik Islam yang bagus gitu. Kalau di dalam konsep pemikiran politik Islam, untuk menjadi anggota parlemen itu bukan sembarang orang, bukan tukang becak jadi bisa anggota parlemen, artis bisa menjadi anggota parlemen, enggak sesederhana itu. Kalau di dalam konsep pemikiran politik Islam, namanya kalau Ahlus Sunnah namanya Ahlul Halli wal Aqdi. Kalau di Syiah namanya Wilayatul Faqih. Itu orang yang benar-benar paham terhadap undang-undang, terhadap hukum. Bagaimana bisa wong dia tidak punya latar belakang hukum, nggak tahu apa-apa, tahu-tahu menjadi anggota DPR ya dibahas tentang hukum, membuat keputusan-keputusan hukum. Ini kan aneh gitu. Jadi memang kalau di Indonesia memang sulit ya kan. Ya tetapi ikhtiar kita ya kita kalau dalam istilah usul fikih itu irtikabul akhaf dararain wa ahwan asyariraini. Kita memilih sesuatu yang mudaratnya itu lebih kecil. Ya mudaratnya lebih kecil apa? Ya kita berikhtiar ya partai-partai Islam lah. Meskipun juga partai Islam sekarang banyak juga yang pragmatis. Sementara partai-partai nasionalis juga banyak juga memasukkan paham-paham keagamaan juga itu kan. Ya min babil ikhtiar lah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kemudian masih ada satu pertanyaan lagi yang mungkin akan menjadi pertanyaan terakhir pada malam hari ini Ustadz. Pertanyaan dari Bapak Wahid, izin bertanya Ustadz, kenapa Imam Mazhab tidak menamakan dirinya dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tadi sudah saya terangkan sebenarnya. Tadi saya terangkan. Ini gini saya ulang lagi. Kenapa Imam Mazhab tidak menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Tadi saya sampaikan, zaman Imam Mazhab itu belum ada istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adanya adalah istilah Ahlul Hadis. Jadi para Imam Mazhab itu mereka menggunakan istilah Ahlul Hadis. Barulah Imam Asy'ari itu mempopulerkan istilah baru yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam kitabnya Usulu Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Ahlul Haq wa Sunnah dalam kitabnya Al-Ibanah. Adapun isi daripada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama persis dengan konsep-konsep yang tertulis di dalam atau konsep-konsep yang ada di dalam para imam, Imam Syafi'i, Ibnu Hanbal, Imam Malik, Imam Les, Imam Tabari, Imam lain sebagainya, Imam Auza'i itu sama persis, cuma beda nama saja. Dulu namanya Ahlul Hadis, kemudian Imam Asy'ari karena kemudian menulis sebuah buku Usul Ahli Sunnah wal Jamaah, istilah Ahlul Hadis kemudian menghilang, yang terkenal adalah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Asy'ariyah. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah itu sebenarnya lebih umum karena biasanya kalau ulama sekarang itu menggunakan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di bawahnya itu nanti ada 2 imam besar. Yang satu Imam Maturidi, yang satu Imam Asy'ari. Kalau Maturidi biasanya secara fikih itu Hanafi. Adapun Asy'ari itu secara fikih biasanya ya Syafi'i dan sebagainya. Meskipun tidak semua Syafi'i itu pasti Asy'ari. Tidak semua Syafi'i itu Asy'ari. Seperti Qadhi Abdul Jabbar yang menulis kitab Al-Mughni 22 jilid, kemudian juga menulis buku judulnya Syarhu Usulil Khamsah, Syarah prinsip yang 5 Mu'tazilah. Ini dia adalah Mu'tazilah. Dia juga punya kitab usul fikih yang sangat terkenal namanya Al-Ahdu. Dia pahamnya Mu'tazilah secara akidah tetapi fikihnya Syafi'iyah. Dia punya murid yang pertama Husain Al-Basri, bukan Hasan Basri ya, tapi
Husain Al-Basri. Husain Al-Basri ini juga sama secara akidah dia itu Mu'tazilah, tetapi secara fikih itu Syafi'iyah. Dia punya buku yang sangat ternama usul fikih namanya Al-Ihkam, namanya Al-Ihkam ya, Al-Ihkam fi Usulil Ahkam. Nah, jadi ada dua Mu'tazilah yang juga punya sumbangsih yang sangat besar di dalam mazhab Syafi'i, terutama dalam usul fikihnya, yaitu Qadhi Abdul Jabbar dan Husain Al-Basri. Mereka menulis dua usul fikih, Al-Ahdu dan Al-Ihkam. Kemudian ada dua orang dari Ahlu Sunnah wal Jamaah yang juga punya usul fikih yang sangat terkenal. Yang satu adalah Imam Haramain, menulis kitab Al-Burhan fi Usulil Fiqh. Yang kedua adalah Imam Al-Ghazali, menulis buku usul fikih judulnya Al-Mustasfa. 4 kitab usul fikih inilah yang sering disebut dengan lubul usul, inti usul fikih. Ini 4 ini. Dari 4 itulah kemudian usul fikih sekarang ini berkembang, tapi kebanyakan akan merujuknya ke 4 yang kemudian diringkas oleh Imam Ar-Razi di dalam kitab usul fikihnya Al-Mahsul. Jadi ada perkawinan setelahnya itu antara pertemuan ya, ada pertemuan antara Mu'tazilah dengan Asy'ariyah, terutama di dalam usul fikih, karena di dalam usul fikih nanti akan banyak pertautan. Meskipun nanti Imam Al-Ghazali itu sering di dalam Al-Mustasfa itu sering mengkanter ilmu Mu'tazilah ya kan, tetapi kemudian Imam Ar-Razi di dalam kitab Al-Mahsul itu berusaha meringkas pemikiran usul fikih dari 4 buku, 2 buku Mu'tazilah, 2 buku Ahlu Sunnah wal Jamaah dirangkum dalam kitab Al-Mahsul. Dari Al-Mahsul itu nanti anak-anaknya akan banyak sekali sampai kemudian usul fikih modern sekarang ini. Rujukannya kebanyakan ke sana. Ya, wallahu a'lam. Baik, jazakumullah khairan Ustadz atas pertanyaannya. Alhamdulillah semua pertanyaan dari jemaah sudah terjawab, yang menandakan bahwa berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Dan bagi jemaah yang masih memiliki pertanyaan, apabila ingin ditanyakan, insya Allah 2 pekan ke depan, setiap 2 pekanan kita akan mengadakan lagi kajian kitab Jauharatul Tauhid pada episode yang selanjutnya. Untuk rekaman kajian kitab Jauharatul Tauhid yang sebelumnya juga dapat diakses melalui YouTube FKMM PKN STAN. Kemudian sekali lagi menginformasikan bahwa dalam rangka pelaksanaan ibadah kurban 1442 Hijriah, kepada para jamaah yang apabila ingin berkurban ke Pondok Pesantren Al-Muflihun Temanggung, pada pesantren yang diasuh oleh Ustadz Wahyudi, dapat menghubungi pihak daripada STANMU. Kemudian untuk menutup pengajian kita pada malam hari ini agar mendapatkan keberkahan insyaallah dari Allah, mohon kiranya kepada Ustadz untuk berkenan memimpin doa untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Baik, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan, terlalu cepat menerangkan dan sebagainya, kami mohon maaf. Jika ada yang kurang dipahami, kita ada grup WhatsApp Al-Muflihun, itu ada 7 grup, ada juga grup Ruwak Azhar, ada Ruwak, ada grup HPT dan sebagainya, itu bisa ditanyakan di sana. Kalau hendak bergabung di grup kami. Baik, mari kita beristighfar. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil malail a'la. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa takhashshu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghara. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najina minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala wa rizqan halalan thayyiba. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajaba laha
Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'adina. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair waj'al mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa oleh Ustadz, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas memohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam pelaksanaan kajian ini dan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran jemaah Bapak dan Ibu sekalian dalam acara kita pada malam hari ini. Sampai jumpa pada kajian berikutnya insyaallah. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.